Sepertinya harapan Anies untuk berlayar di pemilihan gubernur Jakarta November nanti pupus usai Partai Nasdem menyatakan tak mendukungnya maju. Keputusan ini pun keluar dari orang nomor 1 Partai Nasdem, Surya Paloh, usai bertemu dan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto Kamis kemarin. Langkah Nasdem seakan menggenapi sikap sekondannya di Koalisi Perubahan, PKB dan PKS yang perlahan mulai berbalik arah mendukung calon Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil. Tak hanya itu, kedua parpol ini pun sepertinya akan bergabung dalam Koalisi Prabowo, meski belum jelas imbalan apa yang didapat di pemerintahan kelak. Anies dengan pamor dan elektabilitasnya yang mentereng, kini harap-harap cemas menanti 27 Agustus. Akankah ia didaftarkan di Pilgub Jakarta oleh gabungan parpol di luar Kim dan Nasdem? Meski tidak sedikit pihak bertanya-tanya, mengapa parpol begitu menjaga jarak dengan Anies saat ini? Mungkinkah kejutan datang di detik-detik terakhir pendaftaran pada 29 Agustus kelak? Pemirsa, memang tidak ada yang bisa menebak politik itu seperti apa. Karena tidak ada yang pasti dalam ilmu politik, kita harus tahu itu. Tapi kalau kita membaca fenomena yang terjadi kemarin dan juga hari ini, mungkin bisalah kita menaruh sebuah kesimpulan bahwa 3 partai sudah menegaskan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta. Sebut saja Nasdem, P3, bahkan juga PKS. Lantas Anies Baswedan, siapa partai akan mengusungnya? Memang masih terbuka kemungkinan pemirsa, kita menunggu kejutan di akhir-akhir masa pendaftaran. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One mewakili Pak Anies Baswedan, di sini ada jubir Pak Anies Baswedan yakni Bang Iwan Tarigan. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Malam Caca. Ya, saya akan menyapa narasumber saya yang juga tersambung lewat sambungan Zoom. Mulai dari Bang Hermawi Taslim, Sekjen Nasdem atau Sekjen Partai Nasdem. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Hermawi Taslim. Selamat malam, sehat. Sehat walafiat. Baik, langsung sajalah dijawab. Apa sih sebenarnya alasan Partai Nasdem hingga akhirnya memutuskan untuk tidak mengusung Pak Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Padahal termasuk partai yang paling semangat mengusung Pak Anies. Pak Hermawi. Ya, jadi saya mau jelaskan lagi apa yang saya sudah jelaskan berulang-ulang. Relasi kami dengan Pak Anies itu sudah sedemikian dekat. Bertahun-tahun kami memperjuangkan dengan segala macam konsekuensi yang kami terima sampai di Mahkamah Konstitusi ketika Pilpres, dan sampai 2 hari yang lalu Pak Anies masih datang di Nasdem, kita berdiskusi macam-macam sampai kepada kesimpulan ketika Pak Surya mengatakan, Anies, kamu adik saya, nampaknya pilkada kali ini belum berpihak kepada kamu sehingga kelihatannya kamu belum memungkinkan untuk dijagokan oleh Partai Nasdem. Mengapa demikian? Saya ingin jelaskan flashback ketika kita dulu di 01, kita berjuang sampai di Mahkamah Konstitusi, kemudian setelah semua usaha kita untuk memenangkan kompetisi itu tidak berhasil, kita harus mengambil sikap. Negara ini harus ada yang kelola, negara ini harus jalan. Emang kalau kita menangis terseduh-seduh di KPU, hasil KPU bisa berubah. Nah, kaitan dengan Pilkada DKI, dalam proses perenungan kami, 2-3 minggu terakhir ini, kami menjadi lebih realistis, kami berkesimpulan bahwa untuk Pilkada kali ini, Nasdem belum memungkinkan untuk mencalonkan Anies. Kenapa demikian? Ya karena situasinya demikian. Kita harus, politik itu selain idealisme juga harus realistis. Kami realistis. Bagaimana kami ketika 2 Oktober 2022 dihajar bertahun-tahun ketika mendukung Anies, sekarang kami mengambil sikap lain, tolong dihormati juga. Sikap ini murni sikap dari Partai Nasdem, dari akar rumput Nasdem yang kami kristalisasi, yang kami simpulkan, dan kita saling menghargai. Kemarin Pak Anies kita antar sampai ke bawah seperti biasa, kita tetap bercengkerama, persaudaraan,
kebersamaan silaturahmi tetap terjalin. Begitu juga dengan partai-partai lain, partai-partai koalisi yang lain. Kami terus membangun komunikasi, tapi tetap menghormati independensi, tetap menghormati pilihan masing-masing. Jadi kalau ditanya kenapa, ya dinamika politik bagi kami sudah semakin sulit, semakin tidak memungkinkan. Kenapa? Karena sebelum kami, partai-partai yang seyogianya bersama kami juga sudah mengatakan hal yang demikian. Jadi kita kan harus bersikap. Kami lebih realistis dan kami terbuka kepada Pak Anies. Saya kira demikian pengantarnya. Terima kasih. Saya tanya kepada Bang Iwan, Bang, deket pun, dianggap adik pun, tidak ada jaminan untuk didukung di Pilkada Jakarta. Seberapa kecewa? Ya, pertama saya sampaikan dulu ya, Caya. Buat abangku Hermawi Taslim, terima kasih atas kebersamaan kita dari Pilpres sampai hari ini. Kita sangat menghargai Nasdem dan juga elitnya. Karena di politik itu kita sudah seperti saudara. Tapi memang pilihan terkadang memang harus memutuskan sementara. Ya, ini namanya memutuskan sementara saja. Bisa saja besok kita berteman lagi dalam sebuah kepentingan baru. Begitu. Kalau kecewa, kami tidak kecewa, Caca. Pak Anies itu sudah biasa mengalami seperti ini. Ya, timnya juga biasa. Dari Pilpres Bang Hermawi Taslim paham betul bagaimana perjuangan di Pilpres kita ditahan. Biasa dikecewakan, Oh, sudah biasa. Hah? Biasa dikecewakan dan dihianati? Wah, di politik udah biasa itu. Aha. Tapi makanya harus kuat. Ya, di politik itu harus kuat. Sebentar, saya mau interupsi. Iya. Tidak ada pengkhianatan. Ini soal pilihan politik. Ini soal pilihan politik. Sama ketika kami menghadapi berbagai rintangan ketika mencalonkan Anies. Tidak ada pengkhianatan. Supaya kita tidak salah mengerti. Baik. Ya, terima kasih. Menerima nggak sih alasan ini cuma pilihan politik? Ya, kita terima. Pilihan politik itu kan bebas, ya. Jadi kalau pengkhianatan itu orang sudah menikah, kemudian selingkuh, itu pengkhianatan. Ini kan Nasdem belum tanda tangan kan? Apa dong? Kata apa yang bisa kita alamatkan untuk fenomena ini? Versi dari sudut pandang Pak Anies. Karena kita paham situasinya, jadi kita memahami, Caca. Nggak apa-apa. Jadi ini adalah sebuah perjuangan. Mungkin Nasdem baru sampai saat ini ya kuatnya sampai di sini. Dia sudah berjuang kuat di Pilpres, habis-habisan lagi di Pilkada kan, ya nggak apa-apa. Ya, besok kita berteman lagi ya dengan situasi baru. Biarkan kami berjuang dulu. Ya, dengan relawan dan partai, dan doakan saja, Caca. Di kegelapan ada matahari yang kelihatan. Mudah-mudahan Pak Anies tetap berlayar. Kami percaya hatinya Nasdem tetap di kami. Dan semua partai-partai, saya paham betul itu karena saya banyak komunikasi dengan ketua partai dan juga elit-elit partai. Keadaan sekarang ini mereka sangat tidak mengenakan dan sangat, ya bisa dibilang menjijikkan sebenarnya. Ya benar, kondisi politik saat ini sangat menjijikkan buat para politisi. Tapi kadang mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi ya kita tunggu orang-orang nekat bersama Pak Anies. Apa tanggapan dari Bang Hermawi Taslim bahwa kondisi ini dikatakan Bang Tarigan itu tanda kutip saya sampai nggak bisa sebut katanya. Memang Nasdem bukan barisan orang yang kuat lagi berjuang bersama dengan Pak Anies, betul tidak? Kalau kekuatan Nasdem bisa diukur misalnya dari pemilu ke pemilu, kali ini kita mengalami kenaikan dari 1.862 anggota Dewan menjadi 2.206. Tapi saya katakan tadi, selain idealisme, selain semangat, kita juga harus realistis. Dunia yang kita hadapi jelas berubah. Geopolitik kita juga berubah. Nah, kami sampai kepada kesimpulan bahwa kami akan lebih bisa meningkatkan peran kalau bersama dengan pemerintah yang sah, yang terpilih secara legitimate. Dan kita sudah sama-sama mengikuti itu. Kami sampai di ujung kok. Sampai di Mahkamah Konstitusi, Nasdem itu punya 12 lawyer yang bergabung dengan tim Amin.
Tapi ketika itu semua berakhir, kan ada episode, ada akhir dari sebuah pertandingan. Emang kalau kita menangis-nangis, teriak-teriak, terus hasil pemilu bisa berubah? Kami sejak Nasdem lahir, sejak Nasdem ikut pemilu, sudah 3 kali, kita selalu berada di dalam pemerintahan. Karena kita merasa peran kita akan lebih optimal kalau di dalam pemerintahan. Kita kritis dan konstruktif. Anda bisa lihat bagaimana perjalanan kami dengan Pak Jokowi. Kita bagian dari pemerintahan, kita ikut memperjuangkan Pak Jokowi, tapi kritik-kritik kita yang berasal dari aspirasi rakyat selalu kita kemukakan. Jadi yang dikatakan Pak Tarigan tadi itu tidak salah. Kadang-kadang di politik ini terasa ada, terkatakan tidak. Kalau orang Padang bilang, itu tibo di mato dipiciangkan, tibo di parwi dikampiakan. Kalau ada yang lewat di depan mata kita, kita tutup mata kita nggak lihat. Pas sampai di perut kita kempeskan perut kita, supaya kita tetap bisa bernapas. Itulah seninya politik. Tapi itu kan tidak selamanya. Tidak selamanya. Yang jelas, sikap politik yang kami ambil ini tidak merubah sama sekali silaturahmi kami. Mau dengan Anies, mau dengan PKB, mau dengan PKS. Kebersamaan itu modal utama dalam membangun bangsa ini. Demikian. Oke, kalau dari sudut pandang elit, manuver dari partai politik dianggap hal yang biasa. Pilihan politik dari partai mau dukung siapa. Sesaat lagi saya mau tanya kepada Bang Tarigan adalah ketika bertemu dengan grassroots atau para pemilih loyalis Pak Anies, sikap dari partai-partai meninggalkan Pak Anies ini seberapa kecewa mereka? Partai politik harus tahu sesaat lagi. Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya. Baik, tadi pertanyaan yang sempat menggantung adalah kita mau tahu suara-suara dari grassroots mengingat langkah-langkah yang dilakukan oleh partai politik meninggalkan Pak Anies. Marahkah mereka? Kecewakah mereka? Bang Tarigan, ini seperti apa? Ya, ini kita harus akui ya, Caya. Saya mengkoordinir 1.015 relawan Anies yang aktif sampai hari ini seluruh Indonesia. Ya tentunya marah. Ini saya nggak bisa pungkiri ya. Ya ini memang yang begitu. Namanya grassroots itu kan mereka nggak peduli. Yang penting lu ninggalin Pak Anies. Ya gua marah begitu kan. Ya itu marah betul. Ya. Apa anggapan dari para grassroots ini dengan langkah partai politik? Ini harus saya katakan ya. Ya, nggak apa-apa, dibuka saja. Habis manis sepah dibuang. Ah, begitu. Tapi ya itu kata grassroots ya, bukan. Jadi saya hanya membaca di grup itu kan lapor begini-begini. Wah, saya katakan ya ini politik. Ya mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan Pak Anies tetap berlayar, ya kan. Tapi kita nggak bisa membantah perasaan orang, perasaan relawan itu kan kirim di grup itu kan begitu. Ya intinya marah lah, artinya ya wajar lah. Bang Hermawi pun pasti paham betul itu karena kita waktu itu kan sama di Timnas ya. Ketika Demokrat juga meninggalkan Pak Anies ya sama, ya kan namanya relawan itu kan nggak ada partainya Pak Anies. Dia itu mengagumi Pak Anies, ya sama dengan saya. Ya saya itu dari Jogja. Kuliah di Jogja itu sudah mengagumi Pak Anies dari zaman kami aktivis Jogja. Oke. Ya jadi kita itu tidak, saya meninggalkan saya pengurus DPP Partai Demokrat 10 tahun. Saya itu non aktif di Demokrat untuk mendukung Pak Anies. Begitulah relawan itu saking mengidolakan Pak Anies. Jadi kalau meninggalkan Pak Anies ya wajar mereka marah ya kan. Tapi ya itulah kita biarkan saja. Nanti juga akan melihat bahwa ini adalah pilihan politik. Ya kan mudah-mudahan Pak Anies tetap berlabuh, kita bisa bersama lagi dengan Nasdem di kesempatan yang berikutnya lagi. Karena politik itu kan nanti itu lawan, itu teman, itu lawan, itu teman, ya begitu sajalah. Baik, di studio TV One ternyata sudah hadir di sini Bang Henry Satrio yang akan menemani kita di Apa Kabar Indonesia Malam melihat dari sudut pandang lain pengamat komunikasi politik kita, Bang Henry Satrio. Wih, kabar baik dong. Orang kantor. Assalamualaikum. Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Henry, mungkin saya tanya langsung terlebih dahulu kepada Bang Hermawi Taslim. Ini bukan kata Bang Iwan Tarigan, bukan juga kata Anies Baswedan, tapi relawan yang marah dengan sikap partai politik dan Nasdem salah satunya
Bahkan ada anggapan habis manis sebah dibuang. Bagaimana Bang Hermawi? Ya tergantung sudut pandang kita, siapa yang kasih manis, siapa yang sepah. Ingat nggak bagaimana apa yang dilakukan oleh Nasdem, bagaimana menghadapi segala macam publik ketika menjadi pilpres. Ini soal pilihan. Seperti kata Iwan tadi, ini soal pilihan. Tolong juga kami dihargai. Relawan juga tiap hari datang di Nasdem. Pasti ada yang kita layani. Relawan yang mana? Relawan itu banyak. Jadi poin saya, pilihan apapun yang dilakukan oleh partai sebesar Nasdem dengan anggota yang belasan juta, pasti ada yang kecewa, pasti ada yang senang. Tapi itulah konsekuensi kita berpartai, itulah konsekuensi kita memiliki simpatisan, itulah konsekuensi kita dalam kebersamaan. Dengan istri kita saja kadang-kadang ada rasa tidak senang. Tapi yang paling penting kan silaturahmi harus tetap tersambung. Oke. Hari ini berpisah. Sebentar dulu Caca. Mengapa hanya melihat pilkada DKI? Kenapa nggak lihat 38 pilkada provinsi, 514 pilkada kabupaten kota, yang kita bisa berhadapan dengan siapa saja, kita bisa berteman dengan siapa saja, dan itu variannya sangat banyak. Dan itu biasa saja. Di sana kita teman, di sini kita lawan, itu biasa saja. Dan kalau relawan itu kan banyak sekali. Saya ikut. Saya pimpinan nasional yang ikut memverifikasi relawan Anies ketika Pilpres. Saya ikut, Iwan tahu itu. Dan itu biasa saja. Kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Dan kita hidup bukan untuk membuat orang senang. Kita hidup untuk menentukan pilihan supaya kita bisa lebih maksimal berbakti kepada bangsa dan negara. Itu pilihan kita, bukan membuat senang atau tidak senang. Apalagi kalau cuma di tweet di medsos. Kita penuh perhitungan. Kita penuh kalkulasi, kita menimbang-nimbang, mendengar aspirasi. Saya tegaskan lagi, ada 2.206 anggota DPRD Partai Nasdem se-Indonesia, itu semua punya pengikut. Kita termasuk mendengar mereka. Dan ini biasa saja, proses yang biasa saja. Di daerah-daerah lain juga hal yang seperti ini terjadi. Tapi kan daerah lain mungkin tidak tercover oleh TV One. Okay. Daerah lain mungkin tidak seterkenal Anies. Ini biasa saja. Biasa saja, sebuah proses yang biasa. Tolong dimengerti. Kami punya sikap sendiri, kami partai yang berdaulat. Kami tidak bisa diintervensi siapapun, kami punya pilihan sendiri. Demikian. Baik, berkali-kali Bang Hermawi mengatakan pilihan. Saya jadi ingat kalau misalnya soal itu ada pilihan ganda, berarti ada opsi pilihannya pemirsa. Bang Henry Satrio, ketika Nasdem mengambil pilihan untuk meninggalkan Pak Anies atau mungkin tidak mengusung Pak Anies, pilihannya apa? A, ditawari kursi menteri di kabinet. B, Pak Anies sulit untuk menang di Pilkada Jakarta. Kira-kira apa? Atau ada opsi C lainnya? Iya kan dari awal juga bahkan sama Bang Iwan saya berkali-kali bilang saya nggak ketemu alasannya kenapa Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta gitu ya. Tidak dari kacamata Pak Prabowo mungkin atau dari kacamata Pak Jokowi sekalipun karena dia kan jadi batu sandungan gitu. Apalagi sekarang adalah momennya pengaturan partai-partai gitu ya. Ya itu pilihan Nasdem gitu. Kalau apakah saya harus menghormati pilihan itu, ya saya sih lebih memilih terserah Nasdem gitu ya. Karena dalam politik juga ada benefit kan. Nasdem sudah mendapatkan benefit dari mencalonkan Anies Baswedan. Dan sudah dapat susahnya juga mencalonkan Anies Baswedan. Nah kalau kemudian dia mempertimbangkan Anies Baswedan lagi, itu adalah perhitungan 5 tahun lagi kan. Tidak dalam waktu dekat gitu. Sekarang ini kan pasti yang dipikirkan adalah jangka pendek. Jangka pendeknya males lah berseberangan dengan penguasa mau ngapain. Dapatnya Jakarta aja gitu ya. Apalagi kalau Mas Anies nanti terpilih, kan nggak mungkin juga Mas Anies jadi oposisi kan. Itu apa bedanya dengan yang lain kan nggak ada juga. Karena benefitnya nggak ada lagi buat Nasdem sudah selesai. Okay. Makanya tadi Bang Hermawi Taslim mengatakan berkali-kali ini proses yang biasa aja. Ya buat partai politik biasa aja, buat relawan Anies di Jakarta nggak biasa. Buat saya sih terserah aja. Karena saya sudah memprediksi dari awal ini sulit. Bahkan di salah satu media nasional saya bilang, Mas Anies kalau mau maju ke Pilkada Jakarta, suka atau tidak suka, mau tidak mau, karena dalam ilmu manajemen itu ada must dan want, saya pernah ngomong di sini juga. Ya kalau mau maju maka Kaisang. Kan tapi beliau masih mempertahankan etika, moral dan lain-lain ya.
Sehingga ya hari ini kejadiannya begitu. Sekarang ngarepin misalnya PDI Perjuangan dan PKB. Kalaupun PDI Perjuangan dan PKB bersatu, nggak akan Anies juga yang akan dipilih. Pasti PDI Perjuangan punya nama lain. Karena nggak ada kepentingannya juga PDI Perjuangan dengan Mas Anies kan. Oke. Bang Iwan tadi kan mungkin intinya ada bahwa ini sekarang tergantung benefit ya. Bahwa untuk Pilkada Jakarta, Nasdem tidak memiliki ada benefit apapun untuk mengusung Pak Anies. Tapi kalau kita flashback lagi beberapa waktu sebelumnya, ketika Partai Nasdem, Pak Surya Paloh bertemu dengan Anies, pada saat itu membicarakan mimpi-mimpi seperti apa? Karena kayaknya itu yakin betul mendukung Pak Anies di Pilkada Jakarta. Kenapa sekarang berubah? Ya, tentunya kalau keputusan ini Ya. sebenarnya saya sudah 2 minggu tahu. Ya tentunya seperti yang tadi, ada kepentingan. Ya namanya partai politik. Saya 32 tahun di partai. Jadi partai itu kan pasti bicara kepentingan. Ya, Pak Anies ini pada saat Pilpres kepentingannya ketemu. Kalau sekarang kepentingan dia nggak ketemu. Nah, yang kita harapkan sekarang adalah nilai. Jadi bukan kepentingan, tetapi nilai yang diperjuangkan. Karena yang paling penting, Caca, kenapa tadi saya katakan menjijikkan? Kalau nanti hari ini terjadi melawan kotak kosong, atau membuat lawan jadi-jadian, seperti di Solo, ini yang perlu dipertimbangkan oleh partai politik. Hari ini bukan kepentingan, tapi nilai. Ini akan menghancurkan semua partai politik, saya katakan itu. Saya baru telepon sama elit Demokrat, saya katakan begitu. Ini hal awal kehancuran. Jakarta adalah epicentrum hal seperti ini. Jangan sampai terjadi, Bang. Nggak ada lagi gunanya nanti lembaga survei seperti Bang Henry. Buat apa? Saya beli aja. Saya mau maju ya, Bang Henry ya. Ini kita bicara ya. Kemarin saya ketemu dengan Ketua DPW Nasdem, kemudian Ketua DPD Demokrat. Besok udah nggak perlu lagi kita demokrasi, beli aja partai lebih murah. Dia kasih hitungan, maju bupati 25 miliar. Kita beli aja tuh kursi-kursi habisin aja, paling habis 15-20 miliar, ngapain capek? Nah, ini nilai-nilai ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai reformasi 98 yang kita perjuangkan, Bang Henry, luluh lantah, habis. Makanya Anies lah ya kita harapkan. PKB dan PDI udah pasti. Tinggal nanti PKB ya kita doakan sama-sama dia memegang prinsip ini. Jangan sampai reformasi 98 ini dimakan sama Dracula politik ini. Dan bukan hanya kepentingan hari ini, Bang Hendri. Saya aktif di 98. Saya memperjuangkan itu. Ya, saya tahu betul bagaimana 98 kami berjuang mahasiswa semua supaya hal ini tidak terjadi. Dan kalau betul ini berhasil, Caca, kita lihat saja. Baik. Hancur lebur. Baik, tapi nanti sesaat lagi pemirsa ada kalimat yang mungkin akan kita tafsirkan. Saya tanya nanti kepada Bang Hermawi Taslim ketika Pak Surya Paloh mengatakan ini bukan momentum Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Kita cari momentum yang lebih tepat ke depannya. Apa maksudnya? Disiapkan untuk pilkada di daerah lain ataukah mungkin 5 tahun ke depan? Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Mungkin saya ingin bertanya ya kepada Bang Hermawi Taslim ya, bahwa sebenarnya apa sih maksud dari Pak Surya Paloh mengatakan bahwa kali ini bukan momentum Pak Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta, ada momentum lain. Ini maksudnya apa? Apakah memang dalam politik apa ya yang tidak ada maknanya, istilah lip service pemirsa, basa-basi saja, atau memang disiapkan untuk sesuatu? Ya, jadi pertama-tama saya mau katakan persis kalimat itu merupakan pengulangan. Ketika menghantar Pak Anies meninggalkan gedung Nasdem 3 hari yang lalu, kalimat itu juga diungkapkan oleh Pak Surya. Itu menggambarkan bagaimana relasi kami dengan Anies yang sebegitu dalam. Jadi Pak Anies itu pengenalan kita, kebersamaan kita dengan Pak Anies bukan hanya karena Pilpres saja. Kalau dengan Pak Surya itu Pak Anies kan sejak mahasiswa sudah menjadi penulis di media Pak Surya. Kalau dengan kita-kita seperti Gus Coy, Willy Aditya, saya, kita sama-sama orang pergerakan. Jadi
yang paling penting dari politik itu adalah silaturahmi dan kebersamaan. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, lusa. Apalagi berulang-ulang ditegaskan oleh Pak Surya, apalagi Pak Anies ini masih usia 50-an, masih sangat muda dalam dunia politik. Itu sebuah penegasan komitmen kebersamaan bahwa kita punya kesamaan visi. Tapi kadang-kadang momentumnya tidak sama. Momentum juga penting. Pak Surya berkali-kali mengatakan kepada Pak Anies, kamu masih bisa 4, 5, 6 kali pemilu lagi. Bisa jadi apapun. Sudah menjadi capres, bisa menjadi apapun di Republik ini. Dan itu yang paling penting. Kebersamaan itu yang paling penting. Itu penegasan bagaimana relasi kita begitu dalam dengan Pak Anies. Dan yang paling penting seperti dikatakan Pak Iwan tadi, kita memiliki kesamaan pandangan tentang situasi sekarang. Zaman ini, era ini memang berbeda dengan era-era sebelumnya. Dan kita harus mengerti, kita sebagai bangsa ya harus menerima ini karena ini yang terjadi di negeri kita. Saya kira demikian pandangan saya. Oke, kalau dari bagaimana sih Bang kita melihatnya ini Bang Henry? Sebenarnya memang ya masih punya kesempatan banyak lah Pak Anies. Jadi silakan berjuang sendiri di 4 kali 5 kali pilpres. Atau memang sebenarnya Nasdem strategi sekarang seperti ini menyiapkan strategi lain untuk Pak Anies, pilkada daerah lain atau mungkin pilpres ke depan? Pilkada daerah lain kan ya bisa saja, tapi buat apa? Ya. Ini memang undang-undang kita kan memang mengisyaratkan kalau mau maju itu harus dari parpol. Dan parpol yang cuma bisa memberikan rekomendasi. Ada jalur independen, tapi kan waktunya sudah tidak cukup gitu. Jadi memang bukan hanya Mas Anies yang akan bernasib seperti ini, tapi juga banyak tokoh-tokoh di daerah lain juga yang selama dia bukan kader parpol, dia akan sulit lah ya. Yang kader parpol aja susah tuh, Airin kan tinggi banget elektabilitasnya sampai hari ini juga lebih. masih tanda tanya gitu. Jadi selama itu masih dipegang oleh parpol, kewenangannya ya akan begini terus. Nah kalau kemudian tadi ditanya kapan momentumnya Mas Anies, ya saya harus katakan ya mungkin sementara ini udah lewat ya. Jadi kalau dia mau, dia membina 34% suara dia di Pilpres kemarin gitu. Dan mulai aja kegiatan-kegiatan lain yang sebetulnya dia sudah lakukan tanpa menjadi capres kan, seperti gerakan turun tangan, Indonesia Mengajar dan lain-lain, itu dia bisa lakukan lagi. Oke. Tapi memang sudah, menurut saya memang kalau kemudian Nasdem tidak, maka kemungkinannya hanya dari PDI Perjuangan dan mungkin saja PKB ya. Tapi kalau setelah itu nggak ada ya memang akhirnya momennya hilang. Tinggal sekarang Mas Anies menjadi seksi karena bisa mengerahkan pendukungnya, tinggal diarahkan nanti sama Mas Anies. Mau mendukung calon dari Kim atau mau Dharma Pongrengkun. Nah gitu ini menarik. Bagaimana kalau pilihannya seperti itu tidak jadi dicalonkan untuk pilkada kali ini, pilihannya mendukung calonnya Kim Plus atau mendukung calon independen atau mendukung kota kosong? Nah, kalau itu Caca namanya pejuang seperti kami ini ya, saya kan panglima perang, nggak boleh ada pilihan, harus maju terus sampai di ujung. Ujungnya nanti baru kita bicarakan lagi ya nggak Bang Henry? Ya kalau namanya panglima ya kan Kopassus harus tempur terus. Ya, artinya kita perjuangkan terus Pak Anies. Ini begini, kita belum tentu bisa menemukan 100 tahun sekali seperti Pak Anies, sama dengan Maradona. Saya tahu persis Pak Anies ini, beliau juga tahu, karena bekas rektor Paramadina. Itu dari mahasiswa, itu udah di idola itu. Ya. Oh, Pak Anies itu rata-rata pendukungnya. Saya tanya Bang Ramadan Pohan, kenapa Abang bisa suka sama Anies? Waktu dia pidato di Amerika, Wan, orang ini ngeri katanya. Ngeri orang ini. Semua yang saya tanyakan orang dekat begitu. Ketika kami mahasiswa pergerakan itu ibaratnya Anies itu Bang, itu kayak dulu mahasiswa kita itu kayak artis datang lah begitu. Saya tanya boleh? Boleh. Kalau tiba-tiba Kaisang mau lagi sama Mas Anies gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak. Kalau sama Kaisang nggak ada. Nilai itu lebih penting Bang, jangan merusak. Ya udah lebih baik nggak usah maju. Gitu. Nggak usah maju. Oh ya sudah. Kalau Ya, gitu benar udah. ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan.
nilai itu paling penting. Yang membuat Indonesia bertahan itu bukan kepentingan tapi nilai. Nah, sampai sekarang masih ada, Kenapa? masih bertahan Indonesia. Bertahan tapi terseot-seot. Tahu nggak utang sekarang berapa? Hampir 100% dari aset bangsa Oke. ini. Mau kuat? Pengangguran sebegitu besar. Kita tahan, lihat aja nanti. Misal nih, kan dekat-dekat Partai Nasdem, diajak Pak Surya Paloh kemudian Pak Anies untuk mendukung calonnya Kim Plus, itu memungkinkan tidak sih? Saya kenal Pak Anies. Iya. Itu aktivis. Itu yang penting nilai. Ya, Pak Surya Paloh juga kenal Pak Anies. Ya benar. Atau mungkin Pak Anies tawarin jadi menteri gitu supaya kemudian masuk gerbong pemerintahan. Kalau Pak Anies mau dari kemarin sudah ditawarkan jadi menteri. Oke. Ya kan? Tapi Pak Anies itu kan begini. Pak Anies itu selama ini jadi Iya. menteri dipilih orang. Jadi gubernur diajak orang, jadi presiden diajak orang. Nggak pernah mengajukan diri. Ya kan? Itu dengan modal yang ya ini memang saya bilang ke Nasdem Iya. tetap teman baik kita. Oke, baik. Ya ini pendukung besar Nasdem. Itu nggak bisa kita memperjuangkan Pak Anies itu, dan tentunya Nasdem juga Kalau- ada kepentingan dan juga Kalau ada gitu, nilai. Gini aja, minta tolong Nasdem, Ya, temukan Mas Anies dengan Jokowi dan Prabowo gitu, bilang sama Pak Hermawi, Taslim. oh gitu. Ya. Boleh. Nanti ini Kan Pak Surya kemarin ketemu sama Pak Prabowo. Ya, Ya, bilang tapi yang sekarang sama Pak Hermawi Taslim, coba dong bawa Pak Anies ketemu Pak Prabowo. Kali aja Untuk beda. apa sih Bang Henry? Kali aja Apa beda urgensinya? keputusannya. Hah? Kali aja beda keputusannya, kan belum pendaftaran Bisa. kan 27 sampai Iya. 29. itu bisa juga, Bang Hermawi. Baik. Coba begitu dibawa Oke. Pak Anies, tapi yang diperjuangkan itu nilai. Apa yang harus ditakutkan? 2029 masih jauh. Oh, Ya kan? paham. Ya kan Saya masih sekarang kalau jauh. seperti ini. Oke. Jangan kira ya ketum saya Iya, iya, itu iya. itu lebih menjual daripada Kaisang itu. Iya. Ya, ketum saya itu AHY itu Iya, iya. itu jauh lebih menjual. Itu tamatan mana itu? Kalau dari kalimatnya Bang Iwan tadi Gen, bahwa manuver yang dilakukan saat ini partai politik karena kekhawatiran, ketakutan langkah besar dari seorang Anies Baswedan di 2029, benar nggak Bang Hermawi? Ya, pandangan Iwan dan pandangan yang lain sah-sah saja. Tapi yang ingin kami katakan bahwa putusan kami ini melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan tetap menjaga silaturahmi bukan hanya dengan Anies, dengan PKB, dengan PKS. Jadi kita membangun kebersamaan yang tadi Iwan mengatakan nilai itu, kita membangun nilai ini bukan 1-2 hari. Kalau berbicara tentang perjuangan Anies, sudahlah kita nggak usah bicara lah. Orang track recordnya bisa lihat bagaimana Nasdem melakukan itu semua. Tetapi kan sudah dijelaskan oleh Pak Surya. Sekarang momentumnya berbeda. Dan akan datang momentum lain yang lebih indah. Kita percaya itu. Indah pada waktunya. Itu kita mesti percaya, Pak Meo itu. Saya kira pandangan-pandangan seperti ini sah-sah saja kita berdiskusi, tetapi apa orang-orang di luar, apakah orang-orang di dalam mengerti bagaimana beratnya tanggung jawab partai politik itu? Tidak mudah. Saya kasih contoh begini ya. Berapa tahun yang lalu Pak Endro Priyono pernah diundang di KPU Pleno. Saya hadir. Beliau sebagai ketua PKPI waktu itu. PKPI itu lolos. Lolos pemilu, baru beliau diundang beri sambutan. Dia mengatakan begini, saya ini jenderal bintang 4. Selama ini saya anggap apa sih ini partai politik, ngurusnya nggak jelas segala macam. Tapi setelah saya menjadi ketua partai, saya tahu betapa sulitnya mengurus sebuah partai. Itu PKPI dengan keanggotaan, dengan anggota dewan cuma sekian ratus. Mengurus partai politik besar itu tidak mudah. Dan harus dimengerti bahwa masyarakat kita ini plural, majemuk dalam berbagai sikap dan berbagai ideologi. Dan kita harus mengakomodasi semua itu. Itulah yang dilakukan oleh Nasdem. Itulah Nasdem sampai kepada sikap yang tadi dikatakan oleh Iwan. Mari kita saling memahami, mari kita saling menghargai. Nggak usah marah-marah kalau berbeda. Oke. Biasa aja. Iya, bagaimana Bang Henry? Ya kalau saya sih menilainya ini adalah pembelajaran penting ya buat semuanya. Jadi ya memang akhirnya Mas Anies harus memilih tetap independen atau menjadi bagian dari partai politik. Kalau nampaknya kalau di 2029 Mas Anies mau bergerak lagi, kelihatannya dia harus masuk partai politik. Nah tinggal dicari aja partai politik mana yang siap menerima dia. Karena kan ini sudah jelas. Artinya
kalau kemudian Nasdem mau memperjuangkan, kan Nasdem bisa mempertemukan Mas Anies dengan Jokowi dan Pak Prabowo. Kecuali Nasdem juga kesulitan ketemu dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oke. Sama dengan hal-halnya partai politik lain. Tapi kan ya kalau bahasanya Nasdem momentumnya belum gitu ya, bahasanya PKS mungkin beda lagi. Tapi sih yang saya lihat memang ya Mas Anies selesai di Capres, di Pilpres. Ya kalau masih mau mengharapkan kesempatan lain masih ada sampai tanggal 27-29. Tapi memang secara pengamatan politik memang sudah agak susah. Ya. Gitu ya, dan dia harus cari jalan lain nantinya gitu. Bang Iwan tadi kan judul saya itu menggunakan tanda tanya. Jadi belum full stop atau titik. Masih ada harapan sampai kemudian pendaftaran. Langkah yang paling realistis dilakukan oleh tim Anies Baswedan ini apa? Masih ada tersisa 2 partai kok. Kalau bisa didekati masih bisa, masih cukup seperti apa? PKB dan juga PDIP. Ya, kalau kita relawan, saya itu dari Pilpres itu cuma istirahat seminggu loh. Itu langsung ngumpulin ketua relawan lagi untuk melakukan pergerakan. Karena waktu itu kan kita melihat itu setiap hari orang datang ke rumah Pak Anies. Karena waktu itu kan ada masalah KJMU, KJP, kartu lansia itu kan dikurangin, kemudian mahasiswa dari 18.000 jadi dapat cuma 7.000, banyak itu yang putus sekolah itu datang. Akhirnya kita pikir ini Pak Anies harus kembali untuk membenahi Jakarta. Nah, itu yang pesannya harus disampaikan. Saya nanya lagi. Kan ada desas-desus ini akibat Mas Anies meninggalkan AHY. Jadi gini nih, ditinggalin juga. Menurut Bang Iwan gimana? Ya, Bang Hermawi Taslim tahu lah itu kan, namanya perjodohan begitu kan. Nah itulah makanya ada kasus begitu tuh, Bang Iwan setuju nggak jadi relawan Anies kayak gitu tuh? Ini Kalau gara-gara ninggalin AHY nih, gara-gara ninggalin AHY makanya diginiin juga nih akhirnya. Setuju nggak? Beda kan? Begitu ya. Beda lah, waktu itu juga Bang Hermawi Taslim paling paham lah itu namanya melihat, karena waktu itu juga kan melihat namanya Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan kita kurang, kita mengharapkan PKB seperti itu. Dan akhirnya Pak Surya Paloh itu kan pemain kan, maksudnya ya dia bukan idealis lah, maksudnya bisa lah ini harus ajak Imin nih kan begitu. Bang Iwan, tapi mungkin beda lah tidak situasinya. sih melakukan pendekatan dengan PDIP, sementara PDIP juga sebenarnya mau juga calon dari mereka ini sebagai cagupnya, bukan cawagup. Ini seperti apa? Atau itu bisa dibicarakan lah, atau bagaimana? Ya kita lihat nanti, ini kan terus komunikasi. Saya juga setiap berapa seminggu sekali ada ketemu Bang Masinton, macam-macam lah kita ngopi, kita nyanyi-nyanyi, kita bicara dari hati ke hati, ya kan? Ya itu kita pertemukan nanti. Ya apapun yang terjadi kan, kita namanya kita maksimalkan juga. Kita berjuang memaksimalkan yang bisa kita berikan untuk Indonesia, yang mengantarkan Pak Anies. Ini kita menunjukkan jangan ada ketakutan, ya. Ini kamu menemukan orang sebagus ini, nggak 100 tahun sekali belum tentu. Maradona itu 100 tahun sekali cuma satu yang muncul loh itu. Ini kok paket komplit ini, aktivis, pinter, etikanya baik, nilai-nilainya bagus. Kurang apa lagi? Baik, sekarang terakhir di sini Bang Hermawi bolehlah diberikan tanggapan ini akhirnya yang kemarin begitu kencang menyerukan perubahan masuk gerbong Kimplas. Bagaimana kemudian pendapatnya? Oh, perubahan itu agenda yang sudah ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kami. Restorasi perubahan Indonesia itu bagian dari perjuangan kami. Kalau tidak, jadi apa yang kami lakukan sekarang ini juga bagian dari semangat perubahan. Jadi maksud saya tolong dipahami, jangan kita ini riang gembira kalau kita sependapat saja. Belajar menghargai pandangan orang, belajar menghargai sikap orang, itu juga kedewasaan, itu juga keindonesiaan yang diperlukan untuk membesarkan bangsa ini. Jangan kalau beda lalu marah-marah dan seterusnya. Seperti Iwan bilang tadi, ini biasa saja. Mengapa tidak lihat kabupaten, provinsi, dan kota media lain 500 sekian? Bagaimana memanage pilkada itu sedemikian rupa? Di sana kita berteman, di sini kita berhadapan. Bahkan di beberapa tempat ada calon yang suami istri, calon gubernurnya bersama kita, calon yang istrinya calon dari partai lain juga lawan kita. Itu bagian dari konsekuensi kebinekaan, bagian dari konsekuensi kemajemukan yang kita harus terima di Indonesia. Demikian menurut saya. Baik.
Terima kasih Bang Hermawi, terima kasih Bang Hensat, terima kasih Bang Iwan. Saatnya Kita tunggu Pak nanti Prabowo. masih ada lebih dari 10 hari lagi hingga nanti pendaftaran pemirsa. Segalanya mungkin terjadi, ini politik, kita tunggu saja duduk manis pemirsa apa yang akan terjadi nanti untuk Pilkada Jakarta.